jalanku semata-mata kepercayaan dan cinta kasih. Jadi ini bagian yang terakhir dari bab kita mengenai kepercayaan dan pasrah, ya. Di sini Teresa Rishu melalui pengajaran pasrah, dia mau menyadarkan dan memulihkan kembali mengenai kebajikan pengharapan, ya. Jadi kita sudah bicara banyak mengenai kepercayaan dan pasrah. Itu semua ada di dalam suatu kebajikan pengharapan. Kebajikan ini merupakan suatu dorongan yang kuat sekali bahwa kita tetap percaya pada apa yang Tuhan janjikan, bahwa Allah itu baik, ya. Kita tetap punya pengharapan di dalam segala situasi. Jadi ini yang akan menguatkan kita terus untuk berjalan, ya, mencapai tujuan hidup kita, tujuan rohani kita, persatuan dengan Tuhan, dan juga day by day-nya kita tetap dikuatkan untuk berharap terus kepada Tuhan. Saya pernah baca satu dongeng di tempat yang sangat miskin sekali, di desa yang miskin, terjadi kelaparan yang begitu panjang. Dan seorang ibu itu punya anak 5. Mereka sangat susah, ya, artinya tidak dapat makan untuk sekian hari, dan kadang-kadang makan sehari itu pun sangat minim dan tidak cukup untuk sekeluarga. Dan akhirnya ini dongeng, ya. Dan akhirnya si ibu itu memasak batu, ya, dan dia hanya terus memberikan pada anaknya, tunggu sampai ini masak dan seterusnya. Dan demikian akhirnya pengharapan itu, tetangganya juga mendengarkan ibu ini memasak batu untuk anak-anaknya yang sekian banyak, dan akhirnya mereka ada yang datang membawakan wortel 1, kemudian ada juga yang membawakan kentang dari hasil ladang mereka. Masing-masing itu akhirnya menambahkan dari apa yang mereka punya, sehingga terjadi dari keluarga ini bisa makan dengan sayur mayur yang ditambahkan dari teman-teman dari tetangganya. Yang saya mau katakan bahwa pengharapan, ya, bahwa orang terus berharap apalagi kepada Tuhan, itu akan membawa tidak akan mengecewakan, sebagaimana di dalam Injil juga dikatakan pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Dan inilah Allah kita yang sanggup untuk memberikan apa yang kita butuhkan, seperti itu. Dan juga di tengah situasi seperti COVID ini, kita semua berada dalam situasi yang sangat tidak pasti memang, tapi pengharapan ini membuat kita terus mau mengambil langkah untuk percaya, untuk optimis. Dan ini bukan suatu optimisme kosong belaka, tetapi kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup untuk memenuhi, ya, pada waktu Dia, ya. Dan kita percaya bahwa Allah kita baik, tetap baik di dalam segala situasi yang sangat-sangat memprihatinkan seperti ini, ya. Nah, Teresa mengatakan bahwa hanya kepercayaan saja yang harus membimbing kita sampai pada cinta kasih. Jadi artinya orang sungguh-sungguh didorong untuk berbuat kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Itu memang karena didorong oleh suatu pengharapan, ya. Jadi artinya begini, apa dasarnya untuk kita tetap misalnya bertahan dalam keluarga, ya, dimana misalnya saya punya teman yang juga kehidupan keluarganya itu betul-betul berat, ya. Jadi suaminya sudah narkoba, kemudian main perempuan, suka mukul, tidak memberi duit. Yaitu hal besar yang sebenarnya di dalam keluarga itu juga pokok sekali, tetapi dia tidak dapatkan itu semua. Dia mendapatkan penghinaan dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang saya kagum sekali ketika saya tanya, apa yang membuat kamu tetap bertahan dengan perkawinan yang sudah di atas 10 tahun dan dia sekarang hamil lagi. Dan dia bilang, ya, saya percaya bahwa Allah itu Maha Rahim, dan saya terus berdoa, dan saya percaya bahwa Allah akan mengubah suamiku, melepaskan dia dari kecanduannya, dan dia akan berubah jadi baik. Memang sesekali suaminya ketika lepas obat kecanduan, dia tidak minum obat untuk beberapa saat, dia masih ada situasi agak stabil begitu, memang dia bisa cukup baik, ya. Tetapi itu hanya sesekali di dalam 1 bulan, mungkin hanya 2-3 hari. Tapi itu sudah cukup juga buat dia untuk percaya bahwa suaminya itu adalah sebenarnya orang baik begitu. Dan dia tetap percaya pada kuasa Tuhan yang lebih besar dari segala kuasa kegelapan atau kuasa ikatan dosa, seperti itu. Dan ini yang membuat dia terus bertahan, dia untuk sebagai ibu dan istri,
dan tetap terus berdoa. Seperti itu. Memang tampaknya bagi sebagian orang itu bodoh sekali ya. Ngapain kamu bertahan membahayakan jiwa kamu situasi seperti itu? Tetapi memang kondisi ini membuat dia tidak bisa keluar juga. Dia nggak punya siapa-siapa juga di luar keluarga. Artinya orang tuanya juga terpisah jauh dan sejak dia kecil. Orang tuanya sudah menikah lagi. Tetapi satu hal yang tetap membuat dia tidak putus asa, yaitu pengharapannya kepada Tuhan. Sementara ada cerita lain lagi yang kita tahu bahwa ada seorang ibu waktu itu di Indonesia ya, beberapa tahun lalu, kebetulan juga memang satu sekolah dengan anak saya ya. Dia itu, ibu ini mengajak bunuh diri keempat anaknya ya. Nah, bedanya orang yang punya pengharapan dan tidak menghadapi situasi yang tampaknya buntu. Orang yang punya pengharapan akan kebaikan Tuhan, dia tetap melanjutkan hidupnya seperti itu. Dan kita tahu kalau kita flashback ke belakang, kita semua pun juga pernah mengalami situasi yang berat dalam hidup kita pasti. Kalau kita bisa ada sampai saat ini, itu memang tidak lepas dari suatu pengharapan ya kan, bahwa kita percaya bahwa masih ada masa depan yang baik, bahwa hari ini Tuhan memelihara aku, berarti besok juga Tuhan akan pelihara aku. Masing-masing dari kita pasti pernah melewati banyak sekali perjuangan. Dan kita tahu kalau kita ingat-ingat lagi, kekuatan pengharapan itu yang sebenarnya sedang membimbing kita untuk terus berjalan ya. Nah, Santa Teresia tanpa jemu-jemu mengajarkan tentang kerahiman Tuhan ya. Jadi ini yang membuat kita tetap percaya ya bahwa Tuhan baik. Walaupun saat ini memang kita belum bisa lihat. Ya. Kadang-kadang antara orang yang beriman, antara orang yang baik sama mungkin orang yang bodoh itu, kadang-kadang orang pikir itu kamu mungkin bisa dikatakan bodoh sekali ya. Tetapi dalam situasi memang kita tidak punya pilihan. Seperti misalnya keluarga yang saya ceritakan, teman saya itu, memang dia harus bertahan demi anak-anaknya. Dan bagaimana supaya dia bisa bertahan dan hidupnya bisa dia lewati dengan tetap bersyukur, dengan tetap kuat, itu adalah pengharapan ya. Dan Tuhan juga, Teresia juga mengajarkan bahwa Tuhan itu adalah Maha Rahim dan dia mengampuni jiwa-jiwa. Jadi ini juga termasuk ketika kita merasa kelemahan kita itu begitu menguasai kita, kita tidak boleh putus asa. Artinya karena apa? Karena kita punya Allah yang Maha Baik, yang Maha Rahim, yang akan menolong kita, memberi kita kekuatan. Seperti Injil hari ini, bahwa Roh Kudus itu adalah penolong ya, juga di dalam situasi karena kita tidak mampu, sehingga kita diberikan penolong, yaitu Kristus atau Parakletos, yaitu yang selalu mengawasi kita, yang selalu ada. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan selalu mengawasi kita, maka sebenarnya kita ini tidak pernah sendiri ya. Nah, jadi kita jangan sampai dilumpuhkan oleh ingatan masa lalu, dosa-dosa kita sendiri. Jadi harus berani untuk percaya bahwa Tuhan sedang menunggu kita ya, sedang menunggu kita untuk bangkit kembali, untuk jalan datang kepada Dia. Nah, Tuhan tidak pernah memperhitungkan kelemahan kita. Jadi Tuhan tahu kita ini seperti bejana tanah liat yang mudah pecah ya, yang sangat rapuh ya. Oleh sebab itu kita selalu juga dikatakan diberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus ya. Dia mengerti sedalam-dalamnya kerapuhan kodrat kita. Jadi kita bukan orang yang sudah jadi sempurna kuat, tetapi kodrat kita sendiri juga sudah terluka oleh dosa ya, tapi rahmat Tuhan itu selalu lebih besar ya kalau kita percaya, kita berharap. Nah, kalau orang yang tidak berharap, putus asa, ibaratnya dia yang sendiri yang menutup semuanya, sehingga itu disitulah Tuhan tidak bisa lagi masuk ya, mengubah, karena kita sudah menutup seperti itu. Tuhan memberikan karunia khusus kepada Teresia untuk mengungkapkan kepercayaan terhadap cinta kasih Allah yang tidak ada batasnya. Nah, ini yang kita perlu belajar dari Teresia, yaitu tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik, itu ya. Teresia mau mengajarkan itu kepada kita. Kalau kita percaya itu, maka seperti berulang kali kita sudah bicarakan, maka kita akan punya optimisme yang tidak kosong. Kita percaya kepada Allah gitu ya. Nah, kepada kebaikan Allah tidak ada batasnya kasih Tuhan itu. Nah,
Inilah kebajikan pengharapan. Pada halaman yang ditulisnya dalam buku-bukunya Motivasi Termurni dari Kebajikan Pengharapan, ini yang kita lihat ya, bahwa Teresia Lisieux selalu membuat kita untuk percaya pada kekasih Allah, cinta Allah yang begitu besar, cinta Allah yang begitu murni. Pada halaman yang ditulisnya terungkap ini ya, dalam kehidupannya Teresia tidak pernah bersandar pada jasanya, dan ini sekali lagi menyadari kodrat kita. Ingat, Teresia pernah mengatakan bahwa kalau kita mau berusaha sempurna dengan kekuatan kita sendiri, kita begitu terpaku pada kesalahan dan dosa kita, maka bisa jadi kita itu akan berakhir dengan frustrasi dan putus asa. Karena apa? Kita tahu bahwa dari diri kita sendiri itu kita nggak mampu sempurna ya. Berharap kepada kerahiman Tuhan, ini yang Teresia mau ajarkan ya. Jadi kalau dia jatuh, kembali cepat-cepat dia datang pada Tuhan. Hanya kemahakuasaan dan cinta kasih Allah lah itu yang menopang dia, seperti itu. Kita lihat bagaimana Teresia telah mengembalikan gagasan yang betul-betul benar tentang kerahiman Allah yang tidak ada batasnya itu. Lalu apakah kalau seperti itu kita kemudian tidak usah takut akan dosa? Ingat bahwa kerahiman Allah itu adalah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mau berjuang ya. Jadi artinya kita tetap mau maju lagi, mau datang lagi, minta ampun, mau diperbaiki lagi. Tapi kalau orang sudah tidak mau diperbaiki, maka di situ ya memang yang berlaku ya bukan lagi kerahiman Allah ya, tetapi bagaimana kita sendiri kemudian tidak lagi mau berubah apa-apa, dan sampai di situ ya kita nggak akan mengalami kerahiman Tuhan, mengalami kasih Tuhan, karena kita sudah berhenti ya dari berharap. Nah, Santa Teresa sungguh seorang yang revolusioner dalam hal ini, karena dia mengungkapkan satu jalan yang sangat injili. Jadi ini sangat injili ya, kerahiman Allah, tetapi seringkali memang kita sudah kehilangan ya, karena kita mungkin berpikir Allah seperti manusia ya. Bagaimana kita berpikir, kita yang hanya mungkin mengampuni 3 kali aja cukup, tetapi Injil mengajarkan 7 kali 77 kali ya. Walaupun dia telah melakukan banyak hal, motivasinya melulu untuk menyenangkan hati Allah, bukan untuk meminta balas jasa. Ini sudah kita dengar berulang kali. Ia merasa bahwa kasih Tuhan itu jauh lebih besar dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukannya. Jadi walaupun Teresia itu udah mengajar dengan baik, dia tuh udah setia, dia tuh percaya bahwa dia itu beriman kepada Tuhan, tetapi dia melakukan banyak juga kasih, tapi dia nggak melihat bahwa itu semuanya pantas untuk diberikan imbalan, tidak sama sekali. Dia semata-mata melakukan itu untuk menyenangkan Tuhan. Maka Teresia tidak pernah mengingat jasanya, tetapi mempersembahkan segalanya demi cintanya kepada Allah. Salah satu ungkapan Teresia yang terkenal, saya mau tetap jadi miskin. Apa yang saya kerjakan saya persembahkan kepada Tuhan demi pertobatan banyak orang berdosa, sehingga tidak ada jasa apapun untuk diriku. Saya mau tampil di hadapan Tuhan dengan tangan kosong sebagai seorang yang miskin. Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa sekali-sekali setelah kita melakukan kewajiban kita, komitmen kita, pelayanan kita, kita tampil kepada Tuhan itu kembali dengan tangan kosong. Seperti dalam Injil dikatakan, aku itu hamba yang tidak berguna. Ya, setelah melakukan semua pekerjaan kita, kita kembali duduk di kaki Tuhan dan kita menyerahkan dan kita menantikan apa yang Tuhan mau kita lakukan selanjutnya. Jadi bukan meminta balas jasa. Pernah saya dengar ada orang yang ngomong, iya karena saya udah baik maka mungkin Tuhan berikan saya ini dan itu. Sebenarnya Tuhan tidak tergantung dari kebaikan kita ya. Tuhan itu selalu baik, entah kita baik ataupun tidak, seperti itu. Jadi memang tidak ada urusan balas jasa di sini gitu. Karena sampai kapanpun sebenarnya kita tidak akan mungkin membalas semua kebaikan Tuhan, kecuali kita dapatkan semata-mata karena Tuhan berbelas kasih dan Tuhan begitu rahim buat kita. Lalu apa gunanya semua ini kita buat kita? Ya ini membuat kita juga menjadi orang yang betul-betul mencintai Tuhan secara murni ya, tanpa pamrih seperti itu. Karena kalau pamrih kita akan kecewa. Baik kita pamrih kepada manusia maupun kepada Tuhan, itu bisa sama-sama kecewa.
pamrih kepada manusia, ya kita bisa kecewa dong, karena kita berpikir bahwa kita udah melakukan semua yang terbaik yang kita bisa. Tetapi kok balasannya dia nggak ngerti-ngerti ya, bahwa saya itu sudah capek, sudah berbuat ini dan itu, kok masih aja ngomel atau bahkan nggak ada rasa terima kasih. Itu biasa terjadi kan dalam suami atau istri, bahkan kepada orang tua. Kita udah merasa kita ini diantara saudara yang lain, kita ini paling berbakti, tapi kenapa kok saudara yang lain misalnya juga nggak melihat itu. Kita akan mendapatkan sendiri buat diri kita itu kepahitan ya. Demikian juga kepada Tuhan, mungkin kita akan protes, Tuhan aku udah baik loh dibandingkan si A, si B. Aku nggak balas dendam, aku nggak berbuat dosa 10 dosa, tidak melanggar perintah Allah, aku tidak melakukan 7 dosa pokok, tapi kenapa kok aku mengalami kejadian seperti ini? Kita bisa komplain kepada Tuhan ya. Nah ini yang membuat akhirnya kita bisa ada di dalam kepahitan. Sebenarnya komplain kepada Tuhan itu boleh nggak sih? Boleh-boleh aja sih, namanya juga manusia, namanya juga kita seringkali masih belum mengerti apa yang Tuhan rencanakan, dan kemampuan kita adalah melihat apa yang di depan mata, dan bisa jadi itu mengecewakan. Itu sangat manusiawi ya. Komplain kepada Tuhan boleh, kita boleh protes pada Tuhan, Tuhan kenapa kok begini dan begitu, kenapa kok ini nggak sejalan dan ini. Tapi artinya komplain itu dalam arti apa? Kita mau mengenal diri kita lebih baik, kita mau minta Tuhan itu menolong kita untuk terbuka pada kemungkinan-kemungkinan yang berbeda dari yang selama ini kita pikirkan. Kita mau Tuhan menolong kita untuk mengubah cara pandang kita seperti itu ya. Jadi komplain itu tujuannya bukan hanya untuk supaya aku dimengerti, tetapi untuk mengerti diriku sendiri ya, dan juga untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, bila kita mempunyai sikap seperti itu, maka banyak hal yang tampaknya mustahil akan menjadi mungkin ya. Kekuatan cinta kasih dan kepercayaan sesungguhnya lebih dahsyat bila dibandingkan dengan segala kekuatan karena ketakutan. Jadi seringkali ketakutan itu yang ngeblok kita dari melihat banyak kemungkinan. Tapi kalau kita percaya pada kerahiman Tuhan, seperti yang kita sudah diskusikan beberapa minggu-minggu yang lalu, maka akan banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang sebelumnya kita nggak pikirin ya. Jadi orang kreatif itu juga sebenarnya tidak lepas dari dia begitu percaya bahwa banyak solusi di dunia ini untuk hidup yang lebih baik dan seterusnya. Nah, jadi semakin murni hidup seseorang serta semakin murni motivasinya untuk berkarya semata-mata hanya untuk Tuhan, maka akan semakin besar pula keberanian kita dalam karya-karya untuk Allah. Jadi orang yang percaya bahwa Tuhan itu baik, dia akan berani maju, berani melakukan hal baru, berani mungkin melakukan apa yang sebelumnya dia nggak pernah lakukan, karena dia lakukan ini semata-mata untuk menyenangkan Tuhan. Kalau salah bagaimana? Ya sudah, to err is human ya, berbuat salah itu juga manusiawi. Tapi kalau kita berani melangkah, berani mencoba, di situ kita akan belajar banyak hal. Nah, jika kita berkarya bukan untuk mencari jasa atau nama, maka tidak perlu takut kehilangan apa-apa. Ini yang sudah sering kita juga diskusikan, bahwa sering kali kita itu takut karena kita terlalu memikirkan reputasi kita daripada kasih kita kepada orang lain ya. Kita lebih mikirin kalau aku berbuat gini apa efeknya buat aku, tapi kita nggak pernah melihat bahwa kalau aku melakukan ini mungkin kita akan bisa menolong orang lain. Nah ini yang seringkali membuat kita mundur aja daripada ngambil resiko, karena kita lebih memilih menyelamatkan diri daripada mencoba untuk melakukan satu kebaikan yang mungkin bisa menolong orang lain ya. Nah karena menyadari bahwa kita tidak mempunyai apa-apa ya, jadi memang kalau kita percaya bahwa kita nggak punya apa-apa, tapi kita berjalan bersama Tuhan yang sanggup melakukan banyak hal, maka seharusnya kita nggak usah takut, kita berani untuk mencoba. Sebaliknya orang-orang yang mencari nama akan menjadi seperti Pilatus, artinya mengikuti apa yang lebih menguntungkan ya, lebih mempertimbangkan apa kata orang daripada mengikuti kebenaran. Dan kebenaran itu sendiri menjadi relatif. Jadi kita menjadi orang yang mungkin oportunis, menjadi orang yang ya cari selamat sendiri, walaupun orang lain itu mau sakit, mau rugi, mau mati, mau terhambat, kita nggak peduli lagi ya. Jadi ibaratnya seperti ini juga termasuk
sebenarnya dosa kelalaian ya, kita bisa lakukan tetapi kita nggak mau. Seperti itu, entah karena malas, entah karena nggak mau ngambil resiko, entah karena nggak mau repot ya. Kita bisa bedakan antara Pilatus yang kemudian cuci tangan, atau Paulus yang berani dan kemudian dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar ya. Injil bisa diwartakan. Nah, bahkan dia tidak takut mati karena dia didorong oleh apa? Oleh kasih kepada Kristus. Jadi kasih ini membuat dia nggak bisa diam. Kasih itu selalu membuat kita nggak bisa diam. Kita bisa melihat banyak sekali kebutuhan orang di sekitar kita kalau kita didorong oleh kasih ya. Nah, sehingga ia dapat melakukan perkara-perkara besar. Maka kalau Tuhan katakan kamu juga akan melakukan perkara-perkara besar, itu tidak lepas bahwa karena kita juga begitu dikobarkan oleh kasih ya, Kristus sendiri. Jadi ini seperti sering kali kita juga bicara, setiap kali kita mau ngambil satu langkah yang kita mungkin juga tidak tahu ya, ini langkah iman, tapi Tuhan akan beri rahmat sehingga kita bisa melangkah berikutnya dan akhirnya kita bisa menyelesaikan banyak hal besar yang tadinya kita nggak bisa mungkin pikirkan bahwa kita mampu lakukan. Mengapa? Karena motivasi kita semata-mata demi cinta. Jadi kalau orang melakukan demi cinta, dia ada energi, dia ada sukacita, dia ada semangat, seperti itu ya. Nah, ketika Tersia mengalami kegairahan yang menggebu-gebu, yaitu saat dia tersentuh oleh kasih Allah, dia merasa Tuhan telah memberikan banyak sekali. Maka dia ingin membalasnya dengan menderita bagi Allah. Dia pikir dengan menderita itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi setelah mencapai kesempurnaan kasih, dia melihat bahwa keinginan menderita itu masih ada ego. Dia pengen sekali, mungkin aku pengen cepat-cepat jadi suci. Aku pengen melakukan penderitaan ini supaya orang lain bisa diselamatkan. Aku, ya masih ada akunya. Nah, akhirnya dia menyadari bahwa Tuhan itu mengetahui yang paling baik dan mengubah pandangannya akhirnya ke dalam penyerahan diri, kepercayaan dan kepasrahan kepada Tuhan, kepada kehendaknya. Jadi dia katakan selanjutnya, kalau saatnya menderita, ya berarti memang Tuhan melihat ini yang terbaik untuk aku lakukan. Jadi bukan pada waktunya dia lagi, ya. Meskipun dalam kenyataan menunjukkan bahwa di akhir hidupnya Teresa itu menderita banyak sekali ya, tetapi ia tidak melekat pada penderitaan itu. Jadi dia nggak menganggap bahwa kalau dia menderita dia udah berjasa bagi banyak orang yang bertobat, tidak sama sekali. Dia nggak melihat bahwa penderitaanku ini sudah menebus banyak orang. Ya, seperti itu tidak ya. Apa yang dikehendaki Tuhan itulah yang diinginkan oleh Teresia, dan ini merupakan kebahagiaannya. Jadi semata-mata melakukan kehendak Tuhan. Ya, seperti itu. Dalam riwayat hidupnya Teresia mengatakan bahwa para martir menuju ke tempat hukuman dengan sukacita. Kita tahu bahwa para martir itu matinya menderita. Tapi kita tahu para santo-santa martir itu mati dengan gagah berani. Ya, mereka masih tetap percaya bahwa apa yang mereka lakukan ini sungguh-sungguh ya mereka mau persembahkan untuk Tuhan ya, dengan suatu keyakinan. Tetapi raja para martir menjalani hukumannya itu dalam ketakutan. Jadi Yesus sendiri di kayu salib, ketika dia harus menebus dosa manusia, dia mati di dalam kegelapan kan. Eli Eli lama sabachthani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku. Ini adalah suatu ungkapan kegelapan iman yang begitu dahsyat. Bayangkan seorang Yesus yang begitu dekat dengan Tuhan, yang seluruh hidupnya itu hanya untuk melakukan kehendak Tuhan, dia harus mati dengan rasa kehilangan Tuhan. Ini yang paling berat ya. Nah, demikian juga Teresia merindukan untuk mati seperti Yesus. Jadi dia berani menanggung kegelapan yang paling gelap. Pada saat terakhir hidupnya ia berada dalam ketakutan yang luar biasa. Sampai Mother Agnes, kakaknya yang satu biara itu, shock juga melihat bahwa adiknya ini kan dia taunya tuh suci ya, tetapi di lain pihak dia melihat kenapa kok adiknya itu berada dalam sakrat maut seperti seorang pendosa besar. Lalu pada waktu itu Mother Agnes sampai lari ke patung salib dan di kebun dia berdoa dengan sungguh-sungguh untuk adiknya itu. Dia pikir adiknya itu kenapa ya. Tapi di akhir hidupnya
ketika Teresia tetap bisa mengucapkan Yesus, aku mencintaimu, maka pada waktu itulah model Agnes menyadari bahwa Teresia ini luar biasa. Teresia ini betul-betul tidak pernah lepas dari kasih kepada Tuhan, walaupun dia di dalam kegelapan iman yang seperti itu, ya. Nah, ini tanda bahwa dia sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Allah. Pada saat orang itu mengalami penderitaan, mungkin yang keluar itu bukan kepercayaan, tetapi hujatan, ya. Kenapa aku harus mengalami ini dan itu? Kita lihat bahaya, begitu bahaya bahwa orang tidak memelihara hidup rohaninya, ya, sejak awal. Karena ketika orang sudah terbiasa untuk menolak Tuhan, di akhir hidup itu tidak bisa otomatis dia itu kemudian berbalik seperti orang membalikkan telapak tangan, kemudian tiba-tiba dia bisa bertobat, kemudian tiba-tiba dia bisa mencintai Tuhan, kemudian tiba-tiba dia bisa percaya. Saya yakin itu nggak tiba-tiba, ya. Jadi kalau ada orang bilang, nanti saja saya bertobat kalau udah mau mati, itu kok saya nggak yakin, ya, bahwa itu bisa dengan mudah terjadi. Karena iman itu kan bukan suatu hal yang tidak ada proses. Kita untuk berjalan percaya kepada Tuhan itu suatu relasi, ya. Relasi itu nggak bisa tiba-tiba dalam begitu aja, kan nggak mungkin. Tapi harus dibangun dengan penderitaan, sukacita, jatuh bangun seperti itu sampai akhir hidup kita. Jadi kalau kita sejak muda itu sudah berusaha mencintai, walaupun kita masih sering gagal, ya, masih sering ngomel, masih sering mengeluh, masih sering mungkin protes kepada Tuhan, tapi itu adalah bagian dari proses gitu, untuk mengenal Dia yang kita cintai, ya, untuk mengenal cintanya. Dan itu nanti pada senja hidup kita atau di akhir hidup kita, ini semua merupakan suatu jalinan relasi akumulasi yang akhirnya membawa kita pada ending yang bahagia, yaitu bahwa kita tetap percaya sampai akhir gitu, ya. Nah, Teresia memang mengalami ketakutan yang besar, tapi tidak pernah terucap satu kata hujatan dari mulutnya. Bahkan sebaliknya dia mengatakan, Yesus, aku mencintaimu. Dalam situasi yang seperti dialami Teresia, perkataan semacam ini hanya mungkin keluar dari hati yang suci. Jadi artinya kesucian itu tidak tiba-tiba datang, tidak tiba-tiba terjadi pada waktu kita mau mati saja, tidak, ya. Tetapi itu adalah proses yang dibangun dalam relasi kita dengan Tuhan hari demi hari. Saya percaya itu, ya. Jadi di saat akhir mungkin kita lihat banyak orang yang bisa berjuang, ada yang cepat putus asa. Saya nggak mengerti, ya, pasien COVID itu seperti apa, tapi kita lihat ada yang bisa survive, ada yang bisa kemudian mati, mungkin karena memang kondisi fisik yang sudah melemah. Tapi kita juga percaya bahwa fisik itu tidak lepas dari psikis, ya kan? Mungkin secara psikologis orang yang punya pengharapan, punya daya juang yang tinggi, dia akan punya kemungkinan untuk sembuh lebih besar daripada orang yang mungkin tidak pernah memupuk pengharapannya ketika dia sehat. Ketika sehat orang tidak punya pengharapan, apalagi waktu sakit, ya kan? Tetapi ketika kita sehat adalah orang yang sungguh-sungguh orang yang punya daya juang yang tinggi, saya yakin di waktu sakit pun akan mempunyai daya juang yang juga tinggi, sehingga kita bisa melewati saat-saat kritis itu. Itu mungkin dari saya.